Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Salam belajar dan semangat cerdas. Untuk mendapatkan pembelajaran yang maksimal, mari kita sama-sama ambil posisi duduk yang ternyaman, siapkan catatan, dan jangan lupa cemilan dan kopinya. Yuk kita simak video berikut dan mari belajar. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Untuk mencapai hal itu, pertama kita akan mengerti terlebih dahulu pengertian dari belajar itu. Nah, menurut James A. Whittaker, belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Menurut Winkle, belajar adalah aktivitas mental atau fisikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap. Dan menurut Gen, belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Setelah kita memahami arti pengertiannya, mari kita pahami tentang ciri-ciri belajar dan hakikat belajar. Ciri-ciri belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan atau kognitif, keterampilan psikomotorik maupun nilai dan sikap atau afektif. Yang kedua, ada perubahan itu tidak berlangsung sesaat, namun melainkan menetap atau dapat disimpan dalam memori kita. Yang ketiga, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat adanya interaksi dengan lingkungan. Yang keempat, perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari belajar. Hakikat belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru, sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Nah, setelah itu kita memahami tentang gaya belajar. Gaya belajar atau learning style sering diartikan sebagai karakteristik dan preferensi atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi-situasi antar pribadi. Ketika kamu sudah bisa mengenal gaya belajar kamu, yakni bagaimana kamu menyerap dan mengolah informasi, maka kamu akan dapat menjadikan belajar dan komunikasi lebih mudah sesuai dengan gaya belajar yang kamu inginkan. Nah, ada 3 macam gaya belajar, yaitu yang pertama, gaya belajar visual, yaitu gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Nah, orang-orang ini biasanya belajar melalui media, video, dan lain sebagainya. Lalu ada gaya belajar auditorial, yaitu gaya belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Orang-orang auditorial lebih senang informasi itu dia dengarkan dari orang lain. Dan yang ketiga, ada gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar yang lebih menekankan praktik langsung atas apa yang sedang dipelajari. Orang-orang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktek langsung. Lalu selanjutnya kita akan memahami tentang modalitas belajar. Dalam lingkungan belajar memberi pengaruh besar pada keberhasilan belajarmu. Karena itu, ciptakanlah suasana belajar yang nyaman, sehat, dan santai. Lingkungan yang nyaman bersifat subjektif karena terkait dengan modalitas belajar. Jika Anda adalah seorang dengan mobilitas visual,
pengingat-pengingat visual seperti poster, akuarium, atau lukisan akan membuat memiliki sikap positif dalam belajar. Jika Anda memiliki modalitas auditorial, pengguna musik untuk belajar atas suasana yang tenang tanpa suara merupakan syarat mutlak untuk membantu Anda lebih berkonsentrasi. Jika Anda memiliki modalitas kinestetik, biasanya senang ringan diperlukan sebelum belajar. Bahkan sekedar melompat-lompat di ruang belajar dapat membantu Anda berkonsentrasi dalam belajar. Setiap modalitas memiliki ciri-cirinya tersendiri. Pertama, ciri-ciri orang dengan modalitas visual. Nah, 1. Ciri-cirinya rapi dan teratur. 2. Berbicara dengan cepat. 3. Perencana dan mengatur jangka panjang yang baik. 4. Teliti terhadap detail. 5. Mementingkan penampilan. 6. Pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka. Yang ke-7, lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Yang ke-8, mengingat dengan asosiasi visual. Yang ke-9, tidak terganggu oleh keributan. Yang 10, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali ditulis dan seringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya. 11, pembaca cepat dan tekun. 12, lebih suka membaca daripada dibacakan. 13, memerlukan pandangan hidup dan tujuan yang menyeluruh, serta sikap waspada sebelum secara mental merasa pasti mengenai suatu masalah atau proyek. Ke-14, mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon dan dalam rapat. 15, lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain. 16, sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat, ya atau tidak. Yang 17, lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato. Yang ke-18, lebih suka seni lukis daripada seni musik. Nah, strategi belajarnya yang efektif yaitu ada 4. Belajar dengan menggambar, diagram, dan peta. Membuat coretan, simbol, atau tanda-tanda penting. Yang ketiga, gunakan video, gambar-gambar berwarna. Dan yang terakhir, membuat pengelompokan. Lalu yang kedua, ada ciri-ciri orang dengan modalitas auditorial. Nah, orang ini yang tadi disebutkan, yang pertama ciri-cirinya berbicara kepada diri sendiri pada saat bekerja, mudah terganggu oleh keributan, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Yang kelima, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada irama dan warna suara. Yang keenam, merasa kesulitan atau untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. Yang ketujuh, berbicara dalam irama yang terpola. Yang delapan, biasanya merupakan pembaca yang fasih. Yang kesembilan, lebih suka seni musik daripada seni lukis. 10, belajar dengan mendengarkan dan lebih mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. 11, suka berbicara, suka berdiskusi dan menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar. 12, mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visualisasi, seperti memotong bagian-bagian hingga sesuai satu sama lain. Yang ke-13, lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskan sesuatu. Yang 14 atau yang terakhir, lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Nah, itu adalah ciri-ciri dari orang yang gaya belajarnya auditorial. Lalu strategi belajar yang efektif ada 4. Yang pertama, membaca dengan suara atau bercerita, menulis ulang yang dipelajari atau ringkasan. Yang ketiga, diskusi, debat, wawancara. Yang keempat, mendengar melalui kaset, seminar, dan lokakarya. Lalu yang ketiga ada ciri-ciri orang dengan modalitas kinestetik. Yang pertama, berbicara dengan perlahan. Yang kedua, menanggapi perhatian fisik. Ketiga, menyentuh orang-orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Keempat, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang. Kelima, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. 6, mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar. 7, belajar melalui manipulasi dan praktik. 8, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. 9, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca.
10 banyak menggunakan isyarat tubuh, dan terakhir 11 tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Nah, strategi belajar yang efektif ada 5. Yang satu melakukan praktek, yang kedua mengamati demo atau contoh konkret, yang ketiga drama, permainan aktivitas lapang, yang keempat menggunakan model, Lego, alat praktik, kerajinan tangan, puzzle, dan lainnya, yang kelima menggunakan gerak dalam belajar. Nah, itu merupakan bagian dari ciri-ciri dengan modalitas kinestetik. Sekian penjelasannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah ini, dan terima kasih.